Polri menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman menyusul rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu, ADTT, yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah, Itwasda, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga objektivitas penanganan perkara sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. ADTT tersebut dilaksanakan pada 26 Januari 2026 dan menyoroti penanganan perkara pencurian dengan kekerasan serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Kasus ini bermula ketika Hogi Miana, warga Sleman, mengejar pelaku penjamretan tas milik istrinya. Dalam peristiwa itu, penjamret yang dikejar mengalami kecelakaan setelah menabrak tembok dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hogi kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sebuah keputusan yang memicu polemik dan perdebatan luas di tengah masyarakat. Hasil audit Itwasda Polda DIY menemukan adanya dugaan lemahnya fungsi pengawasan pimpinan dalam proses penanganan perkara tersebut. Kondisi itu dinilai berkontribusi pada munculnya kegaduhan publik serta berdampak pada menurunnya citra Polri. Rekomendasi audit kemudian mendorong pimpinan Polri mengambil langkah penonaktifan sementara Kapolresta Sleman untuk memastikan proses pemeriksaan lanjutan berjalan tanpa intervensi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan bentuk sanksi akhir, melainkan bagian dari mekanisme internal guna menjamin profesionalisme institusi. Menurut dia, Polri berkepentingan memastikan setiap proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat, 30 Januari 2026. Ia menambahkan, Polri berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan pengawasan secara terbuka dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa pengawasan internal akan terus diperkuat, terutama pada kasus-kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Kedepan, hasil pemeriksaan lanjutan akan menjadi dasar bagi pimpinan Polri dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan perkara serupa agar tidak kembali menimbulkan kontroversi dan keresahan publik. Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan, sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu, hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya, dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan, terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas, sehingga dalam proses penyidikan Laka Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan di tengah masyarakat. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Izin Pak Kapolda, tadi soal kesalahan kan belum terlalu detail dijelaskan. Apakah karena penerapan pasal atau seperti apa? Karena lemahnya pengawasan, sehingga dalam proses penegakan hukum terjadi kegaduhan. Proses pemeriksaan masih berlanjut. Penonaktifannya untuk memudahkan pengawas internal, dalam hal ini Propam, untuk melanjutkan pemeriksaan untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, baik Kapolres maupun Kasat Lantas. Juga kalau untuk para penyidik di kasus ini, perkara ini akan dievaluasi atau diperiksa secara etis? Semua masih dalam proses pendalaman, penyelidikan.
pasti akan ada sanksi apabila ditemukan pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap penyidik. Berarti ada arah ke situ ya? Ya, pasti rekomendasi dari audit merekomendasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap temuan-temuan dugaan pelanggaran yang masih diduga terjadinya pelanggaran pada kode etik.